Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, calon siswi baru SMP Negeri 2 Palopo. Pada kesempatan hari ini, materi kita lanjutkan dengan materi cara belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran maupun memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi orang dewasa seperti kakak, paman, bibi atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok ini, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. 3. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Berikutnya, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Berikutnya, hindari belajar berlebihan.
Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, begadang, atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Berikutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan menyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Berikutnya, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Baik anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Palopo. Berikutnya adalah fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Fokus. Jadi selanjutnya, memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tips-tips yang sudah diberikan. Semoga anak-anakku calon siswa-siswi baru SMP 2 bisa menggunakan atau mempelajari tips-tips ini sehingga anak-anakku dalam menimba ilmu di SMP Negeri 2 dapat berhasil dengan baik. Nah, demikian anakku sekalian cara belajar yang baik. Nah, apabila ada hal-hal yang belum jelas yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui WA
disertakan dengan foto dan dikirim di grup. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.